yaitu bahwa yang pertama perencanaan metode peralatan dan metode konstruksi itu harus terkait dengan biaya. Jadi nanti kalau kita merencanakan, itu ada 3 dokumen inti yang harus dihasilkan dari perencanaan, yang disebut dengan dokumen tender, terdiri dari dokumen spesifikasi teknis, dokumen rencana anggaran biaya, dan gambar perencanaan. Ya, jadi itu ada 3 buku. Nah, pemindahan atau peralatan dan metode konstruksi ini terkait dengan terutama adalah rencana anggaran biaya. Sebetulnya ya terkait dengan semuanya gitu ya, tapi pada intinya itu harus persis atau kita harus copy paste gitu aja. Prosedur-prosedur perencanaan itu seperti yang tertulis di dalam usulan biaya itu. Jadi misalnya kita membutuhkan pekerjaan persiapan, itu di dalam rencana anggaran biaya juga harus kita tulis persiapan, misalnya gitu ya. Kemudian persiapannya akan apa saja? Ada membangun pagar lah, mungkin kita membersihkan lahan, membangun direksi kit atau bangunan kantor lapangan, atau mungkin membangun mes karyawan, boleh, itu juga termasuk biaya. Nah, itu semua detail-detail itu juga harus masuk ke biaya. Jadi metode pelaksanaan itu tidak hanya berdiri sendiri atau sekedar menunjukkan bahwa metodenya seperti ini loh, tidak, tetapi harus terkait dengan berapa nantinya biaya yang akan dibutuhkan. Gitu ya. Kemudian kita berlanjut pada terkait dengan jalan kereta api atau sekarang dikenal dengan nama jalan rel gitu ya. Selalu saya ingatkan di dalam perencanaan apapun bahwa kita harus mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Jadi insinyur teknik sipil atau sarjana teknik sipil tidak hanya mengerti teori ya mengenai segala sesuatu, misalnya teori membuat beton, mencampur beton, mendesain beton, tidak boleh hanya tahu teori mendesain atau teori mengenai tanah, kemudian kita tahu bagaimana mendesain pondasi dan seterusnya, tidak, tetapi kita harus tahu yang paling utama adalah bagaimana dan apa peraturan ya yang mengatur pada masing-masing bidang tersebut. Jadi sudah tidak zamannya lagi saudara misalnya mendesain beton berdasar bukunya Insinyur Wiratman, nggak boleh, ya, nggak boleh dipakai itu. Berdasar bukunya Insinyur Sutami itu juga tidak dipakai. Maka yang kita gunakan adalah apa yang ada di dalam buku standar. Kecuali tidak ada di buku standar, tidak ada di peraturan pemerintah, tidak ada di peraturan internasional lainnya, boleh kita pakai buku-buku dari pengarang-pengarang ahli. Ya. Tetapi sekarang kita hidup di dunia modern, semuanya sudah serba ada, jadi aneh kalau ada barang-barang yang masih nggak ada itu malah. Kalau era-era pada waktu saya sekolah dulu tahun 90-an itu masih banyak aturan-aturan yang nggak ada, ya. Aturan tidak ada, peraturan menteri juga tidak ada, peraturan pemerintah tidak ada, ya. Sehingga banyak perencanaan-perencanaan itu yang harus didasarkan pada ahli-ahlinya. Nah, sekarang sebaliknya. Mengapa tidak boleh bertumbuh pada ahlinya? Karena ahli itu tidak punya legalitas, ya, jadi tidak legal, tidak ada kekuatan hukumnya. Sedangkan kalau standar atau peraturan pemerintah, baik itu peraturan menteri lah, peraturan pemerintah lah, undang-undang, peraturan daerah dan seterusnya, itu pokoknya bentuknya peraturan yang sudah diundangkan, yang sudah di-stempel ya oleh lembaga perundangan, maka itu memiliki kekuatan hukum kalau kita gunakan sebagai acuan. Jadi nanti kalau ada bangunannya ambruk, loh saya sudah desain berdasar ini kok peraturan ini kok gitu ya, maka kita tidak disalahkan. Tetapi kalau saudara mendesain bangunannya ambruk, saudara ditanya ini dasarnya apa desainnya? Oh saya pakai bukunya Pak ini loh, Pak itu loh. Oh
oh nggak boleh gitu ya. Jadi saudara bisa dikenakan berbagai pasal terkait dengan kejahatan ya, atau malpraktek ya, karena kekeliruan-kekeliruan semacam itu. Jadi ini selalu saya ingatkan karena banyak yang belum sadar itu. Banyak yang masih, saya melihat yang paling jelas itu di tugas akhir. Kasihan ya, tapi ya bagaimana ya, itu sudah bukan wewenang saya. Jadi ya banyak mendesain itu ya berdasar bukunya Profesor A, Profesor B, Bapak A, Bapak B, Budiah misalnya. Ya nggak boleh, Budiah itu nggak laku kalau buku-bukunya ya. Budiah hanya laku memberitahu, mengajarkan, tapi tidak ada yang karangannya Budiah sendiri. Ya, jadi ini yang selalu harus diingatkan. Saudara juga harus selalu setiap kali mendesain sadar itu, ini dasar apa ini gitu ya. Kalau Bapak Ibu dosen saudara barangkali ya kelupaan tidak memberi informasi mengenai peraturan perundangannya, saudara boleh bertanya dan saudara boleh ngeyel ya. Banyak orang yang tidak tahu tapi ngeyel kan. Nah, kalau hal-hal ini banyak orang yang tidak tahu tidak mau berubah. Nah, ini saudara boleh ya, boleh mengatakan bahwa memang harusnya mengikuti perundangan dan saudara tahu ada undang-undangnya, ada peraturannya, maka boleh ya kita mempertahankan bahwa aturan itu dipakai. Nah, termasuk juga dalam perencanaan dan pembangunan jalan kereta api. Jadi kalau persyaratan teknisnya itu mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan PM 60 tahun 2012. Kalau mengacu pada keselamatannya itu sudah diatur oleh pemerintah ya, mengacu ke PM 24 2015. Aturan-aturan ini yang harus baku, yang harus kita kenal, bukan dari buku-buku dari luar negeri yang ini yang itu tidak boleh ya. Buku-buku biasanya di Indonesia kita pakai berbagai buku, terutama buku-buku India ya. India itu mirip-mirip soalnya jalan raya dengan Indonesia, itu sebaiknya mulai ditinggalkan. Jadi kita belajar saja apa yang berlaku di Indonesia dan itu ya yang paling cocok gitu ya. Kalau saudara tidak tahu peraturan Indonesia yang berlaku tetapi saudara tahunya adalah peraturan-peraturan negara lain atau peraturan internasional yang tidak cocok dengan peraturan Menteri Perhubungan atau peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia, maka salah, gitu ya, kita salah. Jadi yang paling benar adalah peraturan dalam negeri dulu. Kalau sudah ada bentuk peraturan atau perundangannya, itu tingkat legalitas dari setiap peraturan ya yang paling tinggi. Itu adalah peraturan Indonesia sendiri. Kemudian yang kedua adalah peraturan internasional. Jadi peraturan internasional kalah kalau sama Indonesia. Kalau kita membangun di Indonesia. Kecuali peraturan Indonesia-nya nggak ada. Jadi seperti kita punya urutan 1, 2, 3, 4. Yang paling penting urutan nomor 1. Selanjutnya 2, kemudian 3, 4, dan seterusnya. Nah, tapi peraturan atau urutan nomor 1 nggak ada isinya, kosong ya. Berarti kita mengacunya ke peraturan nomor 2. Peraturan nomor 2-nya juga kosong. Ya baru nomor 3. Jangan sampai peraturan nomor 1 tadi ada, kita makanya yang nomor 3. Kalau dengan sengaja, dengan alasan-alasan tertentu, ya masih boleh lah ya. Dan alasannya cukup kuat ya. Tapi kalau enggak dengan dengan alasan tidak tahu kalau ada peraturan itu, ya sudah salah aja udah. Ya. Nah, ini selalu saya ingatkan karena ya berdasar pengalaman saya dan saya melihat itu di tugas akhir khususnya, saya masih melihat para mahasiswa ini mengerjakan pekerjaan dengan acuan yang salah, gitu ya. Nah, ini kita harus sadari sedikit demi sedikit, khususnya teknik sipil itu nggak ada yang baru, jadi semuanya sudah diatur, yang penting kita tahu apa aturannya. Kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa di Indonesia kita mengacu ada 2 lebar jalan rel, yaitu sekian dan sekian. Tapi juga ada jalan rel ganda misalnya. Jadi jalan rel ganda ini juga memberikan hasil yang
berbeda. Nah, jadi di Indonesia kita lihat, jadi kalau ini ada jalan rel tunggal, itu lebar rel itu L, itu ada di sini. Jadi lebar jalan rel seluruhnya itu sama dengan 2L. Sedangkan untuk jalan rel ganda, itu yang ditentukan hanya batas tepinya ini aja, dari seperti ini ya, tengah-tengah sampai ke tepi, tengah-tengah sampai ke tepi. Jarak antar duanya ini ada aturannya sendiri nanti. Jadi jarak antar center line ini dengan center line ini bisa dilihat lagi aturannya seberapa dan apa yang harus kita perhatikan untuk menentukan jarak di antara keduanya. Ya, ini yang diatur di dalam peraturan menteri hanya jarak dari center line ke tepi, ya, untuk rel ganda. Dan seterusnya, ini ada jalan rel yang ada di atas jembatan, ya. Kalau rel tunggal ya sama, di antara ukuran untuk di daratan dengan di atas jembatan, di atas bangunan. Kemudian yang dimaksud dengan lebar jalan adalah sisi terluar dari masing-masing rel. Kemudian ini saya tunjukkan dulu, saya sebetulnya menganggap belum pada melihat ya, tapi saya mungkin agak keliru, jadi mungkin sebagian sudah belajar mengenai jalan kereta api ya. Kalau perlu saya dibenarkan ya kalau saya salah, ya boleh. Jadi boleh mengkoreksi saya. Ini adalah contoh pembuatan jalan kereta api, dan ini adalah jalan kereta api kalau kita menyebutnya adalah jalan kereta api konvensional, ya, atau jalan rel kereta lambat, boleh ya, karena nanti ada yang namanya kereta cepat. Jadi kita lihat strukturnya, paling atas ada relnya, kemudian di sini ada pengikatnya ya, atau struktur untuk mengikat gitu ya, untuk memegangi ya dari relnya. Lalu di bawahnya ini yang disebut dengan bantalan ya. Bantalan, dan di antara bantalan satu dengan lain dan bagian bawah dari bantalan diisi dengan kerikil ya. Bahasa lapangannya adalah kericak. Kericak karena kerikilnya memiliki persyaratan ukuran tertentu. Baru di bawahnya lagi tanah ya, tanah yang diperkeras atau sirtu istilahnya. Lalu di bawahnya lagi ada drainase. Jadi seperti gambar ini tadi. Ya, jadi ini adalah rel paling atas, di bawahnya ada bantalan, lalu di sini ada namanya balas, dan baru subgrade-nya ada di sini. Untuk supaya relnya tidak berlari-lari, ini harus diikat ya, dengan sistem untuk mengikat atau memegang ya, dari rel tadi. Bentuk sistem yang memegang ini atau sistem pengikatnya ini bermacam-macam. Dalam bahasa Inggris, sistem pengikatnya ini dikenal juga sebagai rail anchor ya. Jadi ya sebetulnya enggak bentuknya tidak hanya rail anchor saja, ada berbagai bentuk. Jadi ya ini yang bentuknya seperti ini disebut dengan klip ya. Ada yang disebut dengan, di sini tulisannya panjang, pendrol e-clip, tapi biasanya kita mengenalnya atau para pekerja jalan kereta api mengenalnya sebagai pandrol gitu aja ya. Ini ada macam-macam bentuknya ya, saya cuma memperkenalkan, mungkin semuanya sudah tahu ya, syukur. Dan kita lihat sistemnya seperti ini. Jadi rel kereta api itu memiliki panjang yang terbatas. Nah, untuk sambungan antar rel itu ada bermacam-macam metode yang bisa dilakukan. Ini cara-cara yang zaman dulu ya, jadi disambung dengan menggunakan
sistem sambungan ini, dan antara rel satu dengan rel lain itu ada pemisahnya atau ada jaraknya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kalau terjadi panas ini bisa memuai, ya, arah pemuaiannya ini ada gitu. Jadi ada lokasi untuk tempat rel memuai, ya. Oleh karena itu diberi jarak. Tetapi sekarang ini sudah tidak kita temukan ya pada sistem yang modern, ini sistem yang masih kuno, dan di Indonesia biasanya banyak jalur yang masih kuno-kuno seperti ini ya, karena pemerintah Indonesia nggak mampu mengganti seluruh jalur, jadi mungkin menggantinya sedikit-sedikit, ada bagian yang sudah diganti, ada yang belum, jadi banyak yang seperti ini. Nah, yang modern itu dilas, ya, jadi sambungannya itu las. Nah, hasilnya seperti ini. Ini juga contoh yang kurang bagus ya kalau sistem sambungan yang bagus. Jadi cara mengelasnya tidak yang jelek seperti ini ya. Banyak sambungan yang bagus. Kalau yang tidak pakai sambungan itu yang menghasilkan jalan kereta api yang masih jalan rel yang masih kita rasakan dengan bunyinya glodak. Nah, itu berarti pada saat terdengar suara gelodakan itu dia ada di sambungannya. Tapi kalau sambungan ini sudah dilas, maka akan smooth, ya, akan lancar atau halus ya pada posisi sambungan. Jadi contoh-contoh, ini hanya contoh ya. Jadi nanti kalau saudara untuk merencanakan ya harus tahu ya mengapa dan kapan ini kita pakai. Kemudian bantalan juga bermacam-macam. Kalau yang zaman dulu atau rel kereta era kolonial itu biasanya dari kayu, ya. Itu sama berlaku. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Amerika Serikat misalnya, saya mohon maaf ya, referensinya Amerika, sebetulnya Belanda pun juga sama, Inggris sama, semua rel kereta api era kolonial itu selalu pakai kayu, ya. Tapi kayak di Amerika tahun berapa, 60-an aja sudah banyak yang diganti semuanya. Indonesia sampai sekarang masih banyak juga yang kayu ya. Tapi juga sekarang mungkin prosentasenya yang kayu tinggal 20% ya, 20-30% saja. Sisanya sudah menggunakan bantalan beton seperti ini ya. Jadi tidak menggunakan kayu lagi, melainkan dengan bantalan beton. Tapi kalau kita menggunakan bantalan beton ini, biasanya di atasnya dipasangi dulu dengan karet, ya, supaya relnya tidak langsung kontak dengan beton. Jadi ini adanya istilahnya atau diberi nama rubber pad ini. Rubber padnya ini memberi sentuhan atau kontak yang halus, ya, jadi tidak bersuara dan empuk. Ya. Rubber pad ini harus dipasang. Rubber pad ini juga sudah disiapkan untuk tempat-tempat ikatan dari rel kereta apinya. Ini ya, saya kira saya cuma memberi gambar saja, mudah-mudahan semua sudah pernah melihat, atau kalau yang belum ya mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bagaimana kita kalau membangun rel kereta api. Rel kereta api ini juga pekerjaan yang akan banyak dilakukan di Indonesia karena negara mulai merevitalisasi jalur-jalur kereta api lama, ya. Juga berencana membangun jaringan jalur kereta api yang baru. Mengapa? Karena kapasitas jalan yang mulai tidak mampu gitu ya menampung lalu lintas masyarakat. Nah, jadi pekerjaan untuk pembangunan jalan rel ini variasinya bermacam-macam ya, karena semakin meluasnya lokasi yang harus dibangun jalan kereta api.
Ini saya tunjukkan kalau misalnya kita membangun jalan kereta api di daerah perbukitan. Ya, jadi jalan kereta api itu sebetulnya simple ya, lebih sederhana daripada jalan raya. Tapi karena saking sederhananya dia, kita harus benar-benar membuatnya ya, harus mengerti prinsipnya sehingga memadatkannya benar, memilih material-materialnya betul. Sekali kita membuat kesalahan ya akan terjadi kecelakaan. Tidak seperti jalan raya. Jalan raya mungkin agak rumit tapi ngerjakannya ngawur, bahan-bahannya jelek-jelekan itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau jalan rel ya misalnya ya kalau kita mengerjakannya atau pengerjaannya jalan rel ini jelek, maka jarak antar relnya ini bisa berubah ya, nanti bisa menyebabkan wagonnya ya, atau keretanya, gerbongnya kereta jatuh, baik jatuh ke dalam atau mungkin lepas keluar dari rel. Ya, karena mungkin kalau di sini mengalami penurunan, maka ini akan terjadi terdorong masuk dan ya rodanya rel akan lepas ya dari relnya. Nah, potensi-potensi itu harus dihindari. Karena apa? Karena pekerjaan ini sederhana sebetulnya. Jadi yang penting kita menjaga kualitas masing-masing bagian, maka sudah beres. Ya. Kalau kita melihat YouTube ya, saya kira di YouTube ada, Cina itu membangun jalur dari timur menuju ke bagian barat. Jalur yang sangat panjang ya, ratusan kilometer, dia kerjakan dengan cepat gitu. Cina kan selalu gitu ya. Sementara Indonesia kalau bangun sendiri itu ya wis yang bisa dikerjakan orang lain 5 kali lebih cepat, kita tidak ya, kita cuma 1 kali itu aja 100%, orang lain kecepatannya 500% dari kita. Inilah ya. Nah, yang jelas untuk membangun struktur jalan rel ini kita harus, yang paling penting adalah menyiapkan sistem drainase ya, jadi tidak boleh ada air menggenang. Itu kunci dari membuat jalan rel yang baik. Kalau jalan raya misalnya ada air menggenang masih nggak apa-apa gitu ya, nggak ada masalah. Tapi kalau begitu jalan rel lah, ini misalnya ada satu jalan rel yang mengalami banjir, maka sebelum ada kereta lewat, maka jalur jalannya ini harus diinspeksi dulu, harus dilihat dulu, bisa enggak ini keretanya ya, lewat ya, karena lebarnya akan berubah dan ini berubah sekian senti aja sudah nggak bisa ya kereta lewat. Jadi ini harus benar-benar betul sesuai dengan ukuran yang ada. Ini adalah contohnya. Jadi kalau mau membuat di perbukitan, kita harus membuat kemiringannya, dan kemiringannya itu sebaiknya 1 dibanding 1,5 sampai 1,2. Kalau kita bicara 1 dibanding 2 misalnya, itu artinya apa? Berarti artinya 1 itu vertikal, jadi kalau kita membuat segitiga di sini, ya kita membuat segitiga di sini tingginya 1, di sini tingginya lebarnya 2. Nah, maka hasilnya adalah 1 berbanding 2. Atau misalnya 1,5 berarti ini 1, di sini 1,5. Ya, jadi maksudnya slope itu seperti itu. Jadi kalau 1 dibanding 1 ya sudutnya 45 derajat gitu kan. Jadi kalau kita ingin semakin datar, pembandingnya harus semakin besar. Kemudian untuk pekerjaan ini kita harus membentuk badan jalannya ini dengan benar. Ini kalimatnya Budia enak, mungkin ngomongnya enak, oh benar gitu. Nah, untuk bisa benar itu banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Yaitu 1, membuat kepadatan itu sendiri baik, kemudian yang kedua mengukur. Ya, yang penting itu mengukur juga. Kepadatan ini kita bilang baik itu apa ukurannya? Nah, mengukur inilah juga yang memerlukan pengetahuan. Kemudian membuat timbunan-timbunan yang presisi, yang akurat, ya. Terutama rel ini juga antara kiri dan kanan juga harus rata,
Kemudian kalau memang memungkinkan adalah seluruh jalur ini datar, ya, datar atau flat dengan sudut mendekati 0 atau tidak ada kemiringan. Ini yang paling enak, paling mudah. Kemudian pada beberapa bagian dari jalan itu biasanya harus melewati jalan kereta api ya, atau jalan rel itu harus melewati sungai atau melewati jembatan. Nah, itu juga semuanya termasuk bagian dari pembangunan jalan kereta api. Kita harus paham bagaimana membuat sambungan atau membuat kepala jembatan, ya, membuat sambungan antara bagian yang di darat dengan bagian yang di sungai. Gambarnya mungkin sesederhana ini, ya. Jadi ini hanya timbunan, kemudian ini ada struktur abutment, ya, abutment bacanya. Lalu di sini ada areal transisi lah, ya, perpindahan. Tapi yang paling sulit justru di bagian ini, kita harus membuat kepadatan, ya, tanah di sini setara dengan kepadatan tanah sekitarnya. Nah, kepadatan itu yang enak ngomongnya tapi pelaksanaannya sulit, ya. Oleh karena itu banyak, terutama kontraktor dalam negeri itu gagal, ya, membuat bagian-bagian jembatan yang ada di sini. Jadi kalau di struktur jembatan ada operate-nya itu yang sulit, ya. Saya mengamati mungkin 70% kontraktor Indonesia itu tidak berhasil kalau membuat operate yang baik, ya. Selalu nanti operate-nya pecah, jadi mau masuk jembatan itu bisa ada lendutan, ledokan gitu, ya, ada perbedaan elevasi, ya, sehingga membahayakan pengguna. Dan ya strukturnya sendiri lama-lama bisa ambruk, ya, karena kondisi-kondisi seperti itu. Ini adalah contoh penampang jalan rel, jadi kita bisa lihat bagian-bagiannya seperti ini, dan kita bisa melihat juga yang paling penting itu kemiringan ini gunanya untuk apa, ya? Itu tadi untuk drainase. Jadi kalau bisa merencanakan jalan kereta api itu benar-benar diperhatikan drainasenya. Di Indonesia kita berpotensi untuk mengembangkan jalur jalan kereta api. Misalnya ini yang Sumatera, ya, ini sudah mulai berkembang. Saya sudah mengunjungi areal di sini, ini di Belang Bintang di Aceh. Ini sudah mulai terhubung dengan Medan. Nah, itu waktu itu saya ke sana 2017, kalau 2016 ya, Kak, lupa saya, 2017 kayaknya. Nah, jadi ini sudah tersambung yang di sini, makanya nggak tertulis lagi. Padahal daerah areal ini dulu, yang ini dulu itu belum ada, gitu ya. Tapi ini sudah tersambung sehingga tidak menjadi target pemerintah lagi. Pemerintah menargetkan jalur yang lain. Bahkan dari sini ke sini juga sudah tersambung. Ini juga saya dengar sudah tersambung, ya, dari beberapa jalur ini sudah mulai tersambung dan diminati masyarakat. Hampir semua pulau besar, ya, di Indonesia direncanakan untuk dibangun jalur-jalur jalan kereta api. Jadi termasuk ambisius, ya, istilahnya. Kita berencana mengembangkan jalur kereta api itu ambisius. Tapi menurut saya ya memang perlu. Mengapa? Karena orang Indonesia itu agak sembrono. Jadi kalau sistem transportasinya hanya mengandalkan jalan raya, kecelakaan akan luar biasa, ya. Jalan kereta api salah satu fungsinya adalah menghindari tingkat kecelakaan yang tinggi. Jadi dengan jalan kereta api bisa kita kurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Nah, kemudian terkait dengan fungsi kesesuaian atau fungsi keterkaitan antara metode pelaksanaan dengan rencana anggaran biaya, ya, metode konstruksi dengan rencana anggaran biaya. Nah, ini khususnya untuk pembangunan jalan kereta api atau jalan rel bisa saya definisikan seperti ini. Jadi
rencana anggaran biaya ini merupakan standar. Ya, jadi standar ini harus kita ikuti, kemudian nanti metode pelaksanaannya yang menyesuaikan pada standar. Bu, kalau ada masalah bagaimana? Ya kita harus akali, gitu ya. Itulah gunanya sarjana teknik ya. Kita ditugaskan untuk berpikir, mencari terobosan-terobosan, mencari solusi-solusi, tetapi berdasar patokan-patokan yang tepat. Ya, jadi patokan apa yang paling tepat ya standar-standar tadi ya, metode-metode yang atau acuan-acuan yang baku terkait dengan ya pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan. Salah satunya adalah pekerjaan pembangunan jalan rel atau jalan kereta api. Yang benar mana, Bu, jalan rel apa jalan kereta api? Saya enggak tahu ya, saya bertanya ke beberapa orang itu belum ada yang pasti ya. Jadi kalau di kuliah mungkin banyak yang mengatakan jalan rel, tapi kalau saya beberapa teman dari Departemen Perhubungan, dari teman-teman angkatan saya itu ada yang bekerja di PT KAI, ya dia masih ngomongnya jalan kereta api. Ya nggak apa-apa, itu biasalah, permasalahan biasa, ada dualisme istilah lah atau apa begitu ya. Nah, yang penting di dalam penyusunan metode konstruksi itu kita ikuti supaya sesuai ya dengan rencana anggaran biayanya. Nah, pada rencana anggaran biaya biasanya dibagi-bagi menjadi istilahnya subtas ya atau sub pekerjaan. Jadi pekerjaan pembangunan jalan kereta api dibagi menjadi subbagian pekerjaan atau sub pekerjaan seperti ini. Jadi pertama kita siapkan pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan itu terdiri apa saja? Minimal ya, ini minimal. Yang diatur itu minimal, yaitu bahwa dalam pekerjaan persiapan harus ada, kita siapkan alokasi untuk perizinan. Ya. Lalu kalau alokasi untuk pembangunan atau untuk mobilisasi tenaga kerja dan peralatan. Ya, jadi alokasi itu maksudnya apa ya? Waktu ya, biaya ya. Ini semua menimbulkan waktu dan biaya. Tenaga manusianya bagaimana, Bu? Tenaga manusianya itu yaitu ya tenaga, semuanya itu berakarnya pada tenaga manusia. Tenaga manusia yang bekerja itu harus kita hargai, harus dihargai tenaganya atau biaya mereka bekerja, gitu ya. Dan kita hargai waktu mereka. Nah, itulah yang menimbulkan biaya dan waktu. Kemudian di dalam persiapan juga termasuk pembersihan lahan, pembangunan direksi, dan pengukuran lapangan. Ini semua kalimat-kalimat yang umum, nanti misalnya perizinan itu kita harus bagi lagi perizinannya apa saja, gitu ya. Kemudian mobilisasi, sebetulnya mobilisasi ini tidak hanya sekali ya, jadi misalkan kita mendatangkan tenaga kerja, itu nanti kita juga bertugas atau memiliki beban untuk mengembalikan mereka pulang. Nah, itu ya, jadi mendatangkan mereka itu mengongkosi mereka datang, nanti kita juga harus mengongkosi mereka kembali lagi ke tempat asalnya. Makanya ada istilahnya mobilisasi dan demobilisasi. Tapi di sini saya tulis mobilisasi saja karena maksudnya sama itu nanti ya. Kemudian kita harus pembersihan lahan dan seterusnya. Kemudian ada poin yang nomor 2 adalah dimulai pekerjaan persiapan atau pekerjaan pembangunan selalu dimulai dari bagian bawah. Ya.